اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي بالمصطفى اليوم قاسيتنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والطريقين من قرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى واليوم قاسيتنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم. يا ربي بالمصطفى اليوم قاسيتنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متحم. يا ربي بالمصطفى فاليوم قاسيتنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalam. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasirul haqqa bil haqq wal hadi ila firatikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasyid akhlaqana bil hilmi wa syahil lana abwaba fadlik wa ansyur alaina min khadaini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Jamaah sekalian, ada satu malam yang istimewa bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang istimewa bagi kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar, pekerjaan yang sunnah jika kita kerjakan menjadi pahala yang wajib. Jika yang wajib kita kerjakan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat satu malam yang istimewa, dengan itu di malam-malam Lailatul Qadar, jangan sampai kita tidak memperbanyak ibadah kita. Lalu adakah satu malam yang istimewa bagi pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata ada satu malam yang istimewa, begitu istimewa, yang dikhususkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang paling istimewa bagi pribadi Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam di mana Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perjalanan Isra-nya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam, maha suci Allah
Maha besar Allah, maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya. Ingat, Nabi bukan berjalan sendiri, tapi Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan. Ya. Pada suatu malam, bukan seluruh malam. Ya, masih paham? Kalau seluruh malam, yaitu dari terbenamnya matahari, ya, semalam penuh, itu disebut semalam, seluruh malam, ya, sampai hilangnya waktu malam dari terbitnya matahari. Nah, tapi Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ini, ada yang menyatakan Nabi di Isra dan di Mi'rajkan dalam jangka waktu 6 jam. Ada yang berpendapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dalam Isra dan Mi'raj dalam waktu 4 jam. Nah, antum membaca Maulid Tiba, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan di dalam kitabnya, Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala Nabi ada di Masjidil Haram, berada di tempat tidurnya, Nabi melakukan perjalanan, bangun dari tempat tidurnya, Nabi kembali, tempat tidurnya masih hangat. Begitu cepatnya, kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Ya, ibaratnya kita ini tidur, kalau kita bangun kan biasa masih hangat ya tempat yang kita tidurin atau kita dudukin kan. Nah, kita jalan balik, kata Syekh Abdurrahman, itu tempatnya masih hangat. Begitu cepat Allah memperjalankan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan peristiwa ini diawali dengan kalimat subhana di waktu malam. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Masjidil Aqsa dibangun juga oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Masjidil Aqsa dirapikan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi melakukan ini perjalanan. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah kami berkahi sekelilingnya. Begitu besar keberkahan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapatkan, agar Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepadanya, Allah perlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan? Min ayatina innahu huwas sami'ul basir, yaitu tanda-tanda kebesaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Min ayatina, ada ayat-ayat yang kita ketahui melalui Al-Quran, kan begitu ya, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala
yang bisa kita baca, kita ketahui lewat Al-Qur'an. Ada juga min ayatina, kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala langsung perlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini malam istimewa bagi baginda Nabi Muhammad. Jangan kita lupakan. Kalau kita pecinta Nabi Muhammad, nggak boleh kita melupakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Apa aja tanda-tanda kebesaran yang Allah berikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala awali dengan kalimat subhana. Contoh, ini bisa terang dengan berapa lampu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul? Ada 7 lampu nih, sehingga terang bener. Kita tidak akan kaget dengan 7 cahaya. Tapi tatkala muncul satu matahari yang dapat menyinari seluruh dunia, melihat itu kebesaran, pasti kita mengucapkan subhanallah. Kita naik ke atas gunung, kita lihat begitu indahnya ke bawah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita ucapkan subhanallah tatkala kita melihat sesuatu kebesaran daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, ini ayat kan ayat untuk Isra, lalu mana dalil Mi'raj? Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan, lalu mana dalil Mi'raj yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju langit pertama, kedua, ketiga, ke Baitul Ma'mur, ke langit 4, 5, 6, 7, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai kepada Jannatil Ma'wa. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang mengatakan Nabi Isra dulu, Mi'rajnya di lain waktu. Ada yang mengatakan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan langsung di Mi'rajkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam peristiwa Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril alaihi salam dalam rupanya yang asli. Ya. Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril dengan rupanya yang asli. Kenapa? Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia, kadang malaikat Jibril menyerupai manusia. Nah, tapi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat langsung wujudnya malaikat Jibril alaihi salam.
Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan inda sidratil muntaha, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat wajah asli daripada malaikat Jibril, yaitu di sidratil muntaha. Kapan? Waktu Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Di mana ini letak daripada Sidratil Muntaha? Indaha jannatal ma'wa. Di dekat daripada Sidratul Muntaha itu ada surga tempat tinggal, yang insya Allah kelak surga itu menjadi tempat tinggal kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan idh yaghsha sidrata may yaghsha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril alaihi salam ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Karena Nabi baru pertama kali ke Sidratil Muntaha. Jadi Nabi baru melihat daripada Sidratil Muntaha yang diliputi oleh segala sesuatu yang diliputinya. Tatkala Nabi melihat diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, mazagal basaru wa ma taqa. Penglihatan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyimpang dari yang dilihatnya. Ya, Nabi penglihatannya nggak kabur, penglihatannya tidak pergi dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula melampauinya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran daripada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar. Ini dalil Mi'raj. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan percis dengan hadis yang telah diceritakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau baca hadis tentang Mi'raj itu begitu banyak yang Nabi ceritakan tentang perjalanan Mi'raj. Yang mana Nabi katakan dalam sabdanya tatkala Nabi menceritakan kepada para sahabat, summan talaq li Jibril hatta natiya sidrata muntaha faghasiya alwanu la adri mahia. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, kemudian aku pergi dengan malaikat Jibril dari Masjidil Aqsa. Nabi meneruskan perjalanan dengan malaikat Jibril sehingga kami sampai di Sidratil Muntaha. Kami sampai di Sidratil Muntaha, yang mana di Sidratil Muntaha itu diliputi oleh warna-warna yang aku tidak ketahui. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, begitu kita melihat dari hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita di dalam firman-Nya, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, apa yang diberikan oleh Rasulmu, oleh nabimu, fakhuzuhu, maka terimalah.
Kalau orang yang nggak percaya dengan hadis, dia tidak percaya dengan Al-Quran. Hadis kalam Nabi. Oh, kita nggak usah lihat hadis, Al-Quran aja. Dia nggak tunduk dan nggak patuh kepada Al-Quran, ya ikhwan. Kita nggak usah lihat hadis, di Quran aja. Dia nggak taat dengan perintah Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarangnya, apa saja yang dilarang oleh nabimu, oleh rasulmu, bagimu, maka tinggalkanlah. Apa yang Nabi larang di dalam hadisnya, walaupun tidak tertera di dalam hadis, tapi itu ucapan Nabi untuk kita tinggalkan, maka wajib hukumnya kita tinggalkan. Siapa yang perintahkan kita taat kepada Nabi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi apa yang Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita, maka wajib untuk kita ambil, dan apa yang Nabi perintahkan untuk tinggalkan, maka wajib untuk kita tinggalkan. Lalu timbul lagi pertanyaan, kalau Nabi Isra dan Mi'raj, lalu apa iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, ada yang mengatakan Nabi Mi'raj tapi Nabi tidak berjumpa dengan Allah. Ada yang mengatakan Nabi Mi'raj tapi Nabi berjumpa, melihat langsung, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan, ya, nah ini mesti kita ketahui, ya ikhwan. Emang kalau kita bahas begitu panjang, perjalanannya sebentar, tapi kalau kita ceritakan sebulan nggak habis. Peristiwa Isra dan Mi'raj begitu panjang perjalanan itu. Yang menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Mi'raj diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rabbi tabarraka wa ta'ala. Nabi katakan di dalam riwayat Sayyidina, yaitu Ibnu Abbas, aku melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu Mi'raj. Yang berkata siapa? Nabi. Dengerin ya. Nabi katakan, Nabi Muhammad katakan, ra'aitu rabbi tabarraka wa ta'ala. Aku melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ada di waktu Mi'raj. Sedangkan dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidatuna Aisyah mengatakan, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbihi faqad a'zamal fariyata 'ala Allahi. Siapa yang meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Tuhannya, berarti ia telah membuat kedustaan yang besar. Ini dua-duanya tertera di kitab Sahih Bukhari Muslim. Ya, ada ya, ikhwan.
Lalu bagaimana dengan riwayat Ibnu Abbas dan riwayat Sayyidatuna Aisyah? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha melalui sumbernya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dicapai dengan penglihatan mata. Sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan. Apa saja Allah dapat melihat. Kita mau ngumpet di mana, mau berada di mana, Allah Maha melihat. Kata Sayyidatuna Aisyah, Allah Subhanahu wa taala itu nggak bisa dilihat dengan penglihatan mata. Tapi kata Ibnu Abbas, Nabi yang berkata. Lalu adakah dalil dari Quran bahwasanya betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala? Sayyidina, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wujuhu yawma idzin nadhirah. Yang mana Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di dalam Al-Qur'an, wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ya. Nanti ini suatu saat wajah kita akan berseri-seri. Kenapa kita berseri-seri? Allah Subhanahu wa taala katakan, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Nah, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan sesuai firman Allah. Artinya suatu saat kita semua akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbihan nadhira, kita berseri-seri, yaitu kepada Tuhannya lah mereka melihat. Lalu bagaimana dengan riwayat Sayyidatuna Aisyah? Dengan yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat dilihat dengan pandangan mata. Allah Subhanahu wa taala katakan, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Itu berlaku di dunia. Nih, di dunia nih, Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Artinya tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di alam dunia. Ini Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat wujudnya Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di alam dunia apa alam lain? Alam lain. Tatkala kita ada di alam lain nanti, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini latu tudrikuhul absar berlaku di dunia. Mari kita lihat tatkala Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mendapat gelar apa? Kalamullah. Kenapa disebut kalamullah? Karena Nabi Musa mendengar langsung kalam Allah, ucapan Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nih ibaratnya kita nih, kita dengar orang qori suaranya luar biasa, indah, bikin kita nangis, bikin kita sedih, bikin kita bergembira, suaranya enak, vokal begitu juga. Kira-kira kalau kita dengar suara orang begitu, ada keinginan ingin melihat orangnya gak? Pengen kan?
Nah, Nabi Musa alaihi salam tatkala mendengar kalam dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa mempunyai keinginan untuk melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihi salam berdoa, Rabbi arinni anzur ilaika. Wahai Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa taala, tampakkanlah dirimu kepada aku. Nabi Musa minta, ya Allah, tampakkanlah dirimu kepada aku. Doa Nabi Musa dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Qala lan tarani. Ya Musa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku. Qala lan tarani. Engkau tidak akan sanggup melihatku. Ya Musa, kau lihat itu Tursina lebih kuat darimu. Kalau dia kuat melihat sedikit cahayaku dan tidak hancur, maka kau akan kuat. Baru sedikit Allah tunjukkan kepada Tursina dan Nabi Musa, Tursina hancur, Nabi Musa jatuh pingsan. Qala lan tarani. Kamu tidak akan sanggup melihatku. Saya tanya, Allah Subhanahu wa taala katakan tidak sanggup melihat aku. Engkau tidak sanggup melihat aku. Ini untuk semua apa khusus untuk Nabi Musa? Khusus untuk Nabi Musa. Qala lan tarani. Kalau Allah Subhanahu wa taala katakan qala lan urani, aku ini tidak akan sanggup dilihat, artinya semua tidak akan mempunyai kekuatan untuk melihat Allah. Qala lan tarani, kamu tidak akan sanggup. Kepada Nabi Musa, artinya kepada selain Nabi Musa alaihi salam, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, bisa atau tidak melihat wujudnya Allah? Bisa ya ikhwan. Ya. Nah, sehingga betapa istimewanya malam Isra dan Mi'raj bagi Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib kita imani. Nabi melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala Nabi turun dengan singkat, maka kita diwajibkan sholat sehari semalam 5 waktu. Jadi dengan itu jangan sampai kita tinggal sholat. Ya, kerjakan sholat. Ya, sholat itu tiang agama. Ibarat kita nih, ya, tiangnya nih kepala nih. Saya tanya, orang nggak punya tangan bisa hidup gak? Tangannya putus satu, bisa hidup gak? Bisa. Orang kagak punya kaki, putus kakinya 1 atau 2, bisa hidup gak? Hah? Hidup ya. Manusia nggak punya mata, bisa hidup gak? Nggak punya kepala, jadi sundel bolong dulu kali ya. Nggak hidup kan? Nah, saya tanya lagi. Aku agamanya Islam, tapi tidak puasa. Islam nggak? Islam. Kalau dia sakit, paksa puasa. Boleh nggak? Dia sakit, ya, dia nggak puasa, boleh nggak? Boleh. Aku Islam, aku nggak puasa. Kenapa? Karena dia musafir, boleh nggak? Hah? Boleh ya? Bisa nggak berarti? Bisa ya kawan. Aku Islam, tapi aku nggak bayar zakat. Kenapa? Aku manusia paling susah. Boleh nggak? Malah dia berhak mendapatkan zakat.
Islamnya? Bisa ya ikhwan. Aku Islam, tapi aku nggak pergi haji. Bisa nggak? Bisa. Kenapa kamu nggak pergi haji? Aku tidak mampu. Karena haji wajib bagi yang mampu. Aku Islam, tapi aku tidak sholat. Tidak hidup Islamnya ya ikhwan. Kenapa kamu nggak sholat? Aku nggak mampu berdiri. Wajib duduk. Kenapa kamu nggak sholat? Aku nggak sanggup duduk. Boleh, harus tidur. Aku nggak sholat. Kenapa? Aku nggak sanggup tiduran. Kan bisa. Main mata. Aku Islam, aku nggak sholat. Kenapa? Karena aku udah susah mainkan mata. Pakai isyarat. Aku Islam, aku nggak sholat. Kenapa? Karena aku udah nggak bisa main isyarat, berarti di sholat. Ada alasan ninggalin sholat? Nggak ada ya. Kalau Anda punya agama, ingin hidup, jangan tinggalkan sholat sehari semalam 5 waktu. Saya tanya nih, kalau dikasih pilihan duit 1 juta dan 27 juta, pilih mana? Ente mau yang 1 juta tapi 27 juta? 27 ya, berarti ente pinter nih semua. Ini pinter nih. Ini pinter nih. Ente ya. Nah ini namanya orang pinter nih. Ya. Ente lebih senang sholat sendiri apa berjamaah? Awas besok Masjid Asyura kosong, Pak Masud fotoin. Buat bukti aneh. Nah, sholat sendiri pahalanya 1, berjamaah 27 yang Allah berikan kepada kita ya kawan. Dengan itu, kalau duit kita pinter, sholat juga mesti lebih jangan tinggal sholat berjamaah. Ramaikan masjid kita, musola kita, dan ingatkan kepada pengurus-pengurus masjid untuk membuat peringatan Isra dan Mi'raj. Kalau ada mengatakan Isra Mi'raj itu bid'ah, Nabi nggak pernah bikin Isra Mi'raj. Kita tahu sejarah Isra Mi'raj karena Nabi ceritakan kepada para sahabat, betul. Terus para sahabat menceritakan kepada para tabi'in, para tabi'in sampai kepada salafun saleh, sampai kepada kita. Lalu bagaimana anak cucu kita biar dia mengetahui peristiwa Isra dan Mi'raj? Kita bikin peringatan Isra dan Mi'raj, dan di dalam peringatan Isra dan Mi'raj buka sejarah Isra dan Mi'raj Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan menang ceramahnya yang ketawa 1 jempol, ketawa aja. Mujiang nggak baik. Buka sejarah Isra dan Mi'raj supaya semua mengetahui betapa kebesaran yang Allah berikan kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allah tingkatkan iman dan Islam kita sehingga kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan kekasihnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.